Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bagi seorang mukmin sesungguhnya adalah istirahat. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Dunia ini yang kita rasakan sekarang ibarat penjara bagi seorang mukmin. Artinya ketika seorang mukmin, orang yang beriman kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Sang Kekasihnya, berarti dia terbebas dari penjara dunia ini. Kembali kepada Tuhannya, kembali pada Sang Kekasih, teman-teman semua. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga ini adalah surga bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja kalau kita lihat orang-orang Gaza Palestina sana, khusus ibu-ibu di sana, mereka sedih iya ketika anak-anaknya meninggal dunia. Tapi mereka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Mereka bersyukur kepada Allah karena mereka tahu anak-anak mereka tidak mati. Anak-anak mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati itu kadang-kadang kita ini hidup di dunia tapi kita mati. Karena hidup kita nggak pernah memberikan arti pada siapapun. Namun orang-orang yang kita sangka mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa kematian yang dilakukan atau dialami oleh seorang mukmin, dia beristirahat dan kembali kepada Tuhannya. Maka ada satu kalimat indah dalam surah Al-Fajr. Teman-teman hafal surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua dari kita ingin mati dalam keadaan ini, teman-teman semua. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurga Allah. Jadi orang yang kita sangka mati, orang syahid itu langsung masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tuanya bergembira, sedih memang, sedih sebagai manusia biasa sedih. Tapi ketika mengingat kembali hakikat kehidupan dan hakikat akhirat, mereka tahu bahwa akan ada kelak masa berkumpul di syurganya Allah. Tidak ada sakit lagi, tidak ada sedih lagi. Ini hanya perpisahan sementara saja. Semalam Bu, kalau saya mau curhat, saya boleh curhat nggak Bu? Sebelum saya lanjutkan tentang ibu-ibu hebat Gaza Palestina. Saya lupa kapan saya terakhir menangis. 3 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia mendadak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu, dikarenakan serangan jantung. Kami baru tahu 8 jam setelahnya. Di pagi hari kami ketuk kamar, ayah saya sudah dalam keadaan kaku dan biru dan busa di mulutnya. Pada saat itu saya dalam keadaan sangat terpukul karena saya anak pertama, sangat dekat dengan ayah. Anak pertama itu perantara. Kalau ayah lagi pengen ngomong sama anaknya yang lain, lewat anak pertama. Adik-adik mau ngomong sama ayah, lewat anak pertama. Jadi anak pertama biasanya jadi tempat perantara komunikasi. Saya dekat sekali dengan ayah saya. Kemudian ayah saya harus berpulang kepada Allah SWT. Saya mengalami masa pemulihan itu 1 tahun. Artinya selama 1 tahun saya nggak mau datang ke kamar ayah saya nggak mau lihat foto dan video ayah saya nggak mau lihat baju-bajunya, saya nggak mau lihat segala hal yang berhubungan dengannya. Namun berziarah kubur tentu saja iya. Namun setelah 1 tahun saya sembuh, sehat. Artinya saya bisa lihat fotonya lagi, saya bisa lihat videonya lagi, dan saya nggak menangis lagi. Kemudian teman-teman sekalian, semalam, wallahu alam, ketika ayah saya meninggal ada videonya. Ya, jadi semalam itu saya mencoba kembali untuk membuka video tersebut. Dan semalam Bu, setelah pulang safari dakwah, saya menangis. Tangisan saya sama seperti tangisan ketika ayah saya meninggal pada saat hari pertama saya tahu itu. Saya menangis terseduh-seduh dan ternyata kematian itu sesuatu yang memilukan ya, seperti separuh jiwa kita pergi gitu. Kadang-kadang kita rasa kita udah sembuh, tapi sejatinya ada rasa kehilangan yang amat sangat. Itu baru 1 orang ibu sekalian. Apalagi teman-teman kita di Gaza Palestina, nggak hanya kehilangan ayahnya, ibunya, seluruh keluarganya. Kami punya ustazah di pesantren kami orang Gaza Palestina. 1 bulan sebelum perang dia ada di Indonesia, sampai hari ini masih di Indonesia. Seluruh keluarganya di Rafah sekarang, di kemah-kemah. Beliau mengatakan, kami ini kalau di Gaza, kami ini berkumpul nggak mau pisah-pisah. Berkumpul tuh 1 keluarga harus berkumpul. Kenapa? Karena kalau mati harus mati semuanya. Kenapa? Karena nggak sanggup merasakan kehilangan. Nggak sanggup untuk merasakan kehilangan. Bagaimana kalau seandainya seorang diri, yang lain semuanya mati, kemudian saya hidup seorang diri, nggak sanggup rasanya kehilangan. Jadi kalau mati mendingan mati sekalian, kalau bisa begitu kata beliau. Makanya ketika di Gaza seluruh keluarga tuh bersatu, berkumpul bareng-bareng. Kalau mati ya mati bareng-bareng gitu.
Begitulah teman-teman semua. Jadi mereka berdoa semoga selesai perang ini, atau mereka ya sudah dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat beban mereka teman-teman semua, namun mereka paham bahwa kematian bukanlah segala-galanya, kematian adalah perpisahan sementara saja. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan sampaikan tentang mati syahid ya, mati syahid yang dialami oleh teman-teman kita. Mati syahid ini Masya Allah teman-teman semua, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah punya 6 keutamaan. Ini yang buat mereka gembira, karena mereka beriman kepada Allah, percaya pada janji Allah, percaya kepada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Orang yang mati syahid di sisi Allah punya 6 keutamaan. Pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Kedua, diperlihatkan tempat duduknya atau tempat tinggalnya di surga Allah. Ketiga, dijaga dari siksa kubur. Keempat, diberi keamanan dan ketakutan. Diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian mereka diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, apa alasan mereka menangis berlama-lama? Sekarang kita paham alasan teman-teman ini menangis iya sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad SAW saat anaknya Ibrahim meninggal dunia juga menangis, tapi tidak meronta-ronta, tidak pukul-pukul, tidak menjambak-jambak, tidak merusak. Menangis tanda cinta. Tapi ketika memiliki iman yang kuat, mereka tahu orang-orang yang mati syahid ini adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran 169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rezeki. Begitulah teman-teman semua. Jadi itu sedikit tentang pembicaraan mengenai mereka kenapa punya kekuatan begitu dahsyat, begitu bersyukur kepada Allah, karena mindset yang ada di kepala mereka itu bukan perpisahan selamanya, hanya perpisahan sementara. Sekarang saya mau cerita pada ibu-ibu sekalian, tentu saja kekuatan dari orang-orang Gaza adalah Quran. Quran sebagai obat, Quran sebagai kekuatan. Saya sudah bahas di masjid sebelumnya di hari ini. Hanya saja hari ini saya mau bahas tentang ibunda-ibunda para ulama, ibunda-ibunda hebat. Ibu-ibu tahu banyak ibunda-ibunda yang hebat-hebat ini adalah single fighter, janda, seorang diri. Kita lihat kalau dari banyak sejarah yang anaknya hebat-hebat, ulama-ulama, kita berpindah ya Bu, dari ibu-ibu Gaza yang hebat karena keimanannya yang kuat dan karena Qur'annya yang melekat pada dirinya, kita berpindah kisah tentang ibunda-ibunda para ulama. Ibu-ibu tahu ibunda para ulama itu rata-rata janda, ibu-ibu semua. Anak itu rata-rata yatim. Namun ibu yang janda ini, ibu yang single fighter ini bisa menghantarkan anak itu menjadi anak yang hebat. Ibu tahu kisahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dari mana asalnya? Dari Gaza, Palestina. Pernah dengar gak ceritanya Imam Syafi'i? Ayah Imam Syafi'i itu sudah meninggal dunia pada saat Imam Syafi'i berusia sangat muda. Lalu ibunya lah seorang diri yang membesarkan, mendidik, memperhatikan sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang sangat besar. Imam Syafi'i berasal dari Gaza, Palestina. Ibunda yang cerdas ini tahu anak ini harus jadi imam yang hebat, harus belajar dengan ulama-ulama yang hebat. Ibunda ini mencari tempat belajar yang baik, yaitu menuju ke kota Mekkah. Dari Gaza, beliau bawa anak bayi itu menuju ke kota Mekkah agar anak itu menjadi orang yang besar. Maka di kota Mekkah teman-teman semua, anak ini Imam Syafi'i mempelajari Al-Quran dan berhasil menghafalkan Al-Quran dari usia yang ke-7 tahun. Kemudian ibunda ini berpikir apalagi yang harus dipelajari oleh anak ini. Ibunda pembuat kurikulum pendidikan. Ibunda Imam Syafi'i berpikir anak ini harus menguasai bahasa Arab, sehingga Imam Syafi'i dari kecil sudah dikirim ke pedesaan untuk menguasai bahasa Arab yang murni. Lalu setelah itu mulailah Imam Syafi'i belajar memanah, belajar berkuda dan sebagainya. Di usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah diizinkan oleh Imam Malik gurunya untuk berfatwa. Semuanya dikarenakan ibu yang hebat, ibu yang tangguh, walaupun sendiri tapi sangat luar biasa. Berikutnya sama juga dengan kisah ibunda-ibunda yang lain. Ada ibunda Imam Bukhari, teman-teman semua. Imam Bukhari dari kecil itu mengalami kebutaan, buta matanya. Ibunda ini betul-betul melakukan berbagai macam daya upaya untuk bisa anak ini bisa melihat lagi, bisa sembuh, bisa menjadi imam yang besar. Berobat kemana-mana, kemudian
berusaha untuk melakukan berbagai macam cara agar anak ini bisa sembuh. Selain berikhtiar maksimal, ibunda yang hebat, ibunda tunggal ini, ibunda yang hebat ini terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi teman-teman semua? Ketika ibunda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam tiada henti sampai menangis di sejadahnya dan tertidur, suatu malam beliau bermimpi, didatangi oleh seseorang dan dikatakan, "Wahai ibunda, ketahuilah anakmu akan Allah sembuhkan lantaran banyaknya tangisan dan banyaknya air matamu ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika ibunda ini bangun, ibunda Imam Bukhari melihat bahwa Imam Bukhari telah tiba-tiba bisa melihat. Kemudian ada banyak lagi kisah ibunda-ibunda para ulama. Ibunda dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah tokoh besar ya, Amirul Mukminin fil hadis. Dikatakan beliau adalah pemimpin umat Islam dalam hadis-hadis Nabi. Beliau juga adalah seorang ibu tunggal, seorang janda. Beliau mengatakan pada anaknya, "Wahai Sufyan, anakku, belajarlah anakku. Aku akan menanggungmu. Engkau fokus belajar, aku akan membiayaimu dengan usaha memintalku ini," kata ibundanya. Ibunda ini menyemangati, menasehati, mewasiati agar anak ini bisa mencapai ilmu pengetahuan yang tinggi. Apa kata ibunda Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, "Anakku, jika engkau menulis 10 huruf, lihatlah apakah engkau jumpai dalam dirimu bertambah takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kelemah lembutanmu, bertambah ketenanganmu, maka semakin berilmu seseorang, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan masih banyak ibu-ibu yang hebat luar biasa lainnya, termasuk ibu Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Banyak kisah-kisah ibu-ibu tunggal teman-teman semua yang kemudian dengan tangguh, dengan kuat, dengan yakin mereka bisa mendidik anak itu sehingga anak itu menjadi anak yang hebat. Kisah terakhir yang mau saya bawa pada hari ini. Anak-anak bisa hebat karena ibunya yang hebat. Anak-anak bisa terus semangat karena ibunya yang terus semangat. Ingat kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kita hari ini masuk 1 Zulhijjah, ibu sekalian. Nanti dalam 9 Zulhijjah nanti kita menemukan ada yang namanya hari Arafah, lalu orang-orang ibadah haji. Kemudian mereka nanti akan melakukan yang namanya sa'i. Dalam sa'i itu ada peristiwanya Siti Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam. Sama ibu tunggal, suaminya jauh di Palestina sana. Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar di kota Mekah, Siti Hajar berkata, "Kalau memang ini adalah perintah Allah, takdir Allah, Allah tidak mungkin meninggalkan aku." Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik pada Allah, bersabar, tangguh, kuat, bertawakal ala Allah. Akhirnya Siti Hajar yang tadinya nggak punya air, nggak punya makan, nggak ada kehidupan di kota Mekah, nggak ada apa-apa, tandus. Anak ini menangis terus-menerus. Ibunda Siti Hajar ini, apakah beliau menangis, meratapi nasibnya, mengatakan, "Kenapa begini ya Allah hidupku, ya Allah aku nggak bisa bertahan dengan keadaan begini"? Tidak. Siti Hajar mengajarkan pada kita ibu-ibu yang kuat, ibu yang tangguh, ibu yang sabar, ibu yang terus bergerak dan tidak putus asa. Ibunda Siti Hajar mengajarkan pada kita bergerak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali sampai Allah lihat proses perjuangan itu. Allah berikan air Zam-Zam dan Allah jadikan Ismail alaihissalam jadi nabi yang sangat luar biasa. Dari semua kisah ini kita belajar anak-anak hebat dikarenakan ibu yang kuat, ibu yang hebat. Ibu harus bahagia, ibu harus sehat, ibu harus waras, ibu harus kuat karena anak-anak membutuhkan dirimu wahai para ibu. Ibu harus cerdas, ibu harus terus belajar karena engkau madrasah pertama untuk anak-anakmu wahai ibu. Kita jadikan anak-anak kita pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bisa jadi pejuang kalau ibunya seorang pejuang. Maka belajar dari kisah ibu-ibu dari Gaza Palestina, jangan jadi ibu-ibu yang lemah, yang menangis berhari-hari. Jangan, engkau punya Allah, engkau tidak sendirian. Kenapa engkau harus menangis berhari-hari karena ada seseorang yang menyakiti dirimu atau yang mengecewakan dirimu? Engkau bergerak untuk anak-anakmu. Anak-anakmu kelak menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Bisa ibu-ibu sekalian? Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Saya bicara sangat cepat karena waktunya sudah habis ibu-ibu semua. Saya berharap dengan kalimat saya yang sangat cepat ini kita termotivasi terus menerus untuk belajar dari kisah Ibunda Siti Maryam. Sudah ada 5 hal yang kita bahas pada hari ini tentang bagaimana metode pendidikannya Ibunda Siti Maryam. Kita juga belajar bagaimana ibunda-ibundanya para ulama. Kita juga melihat bagaimana mereka begitu sabar ketika anak-anaknya pergi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbahagia karena mereka tahu anak-anak yang mati bukan mati. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka insya Allah akan berkumpul bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, mumpung masih ada waktu, belajar bu, belajar terus menerus. Engkau belajar bukan untuk menjadi lebih pintar dan ingin menjadi lebih tinggi dibanding dengan suamimu, tidak. Engkau pintar untuk anak-anakmu. Engkau pintar untuk membentuk peradaban yang lebih baik dimulai dari seorang ibu. Bisa?
Alhamdulillah. Baik teman-teman yang saya cintai, sekarang kita akan lihat satu buah video. Video ini menceritakan bagaimana seorang anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia, mereka tidak punya masa depan tadinya. Mereka tidak bisa belajar karena kurang biaya tadinya. Namun, kalau kita berkumpul bersatu, para ibu berkumpul bersatu, anak-anak itu bukan hanya anak yang dari rahim kita. Anak-anak juga adalah anak-anak yang kita peduli kepadanya untuk meneruskan perjuangan ini. Siapa anak-anak itu? Dari seluruh pelosok Indonesia, anak-anak itu memilih menjadikan hidupnya sebagai penghafal Quran dan mengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membiayai? Yang membiayai adalah kita semua. Kita mungkin bukan ibu biologis, namun kita ibu ideologis. Kita ingin agar anak-anak ini, orang-orang Indonesia ini akan membangun bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang baik, diawali dengan anak-anak yang baik, dididik dari awal. Pendidikan gak bisa instan, hari ini diajarin besok jadi orang hebat, enggak. Pendidikan berjenjang ibu-ibu sekalian, berproses. Kita tunggu anak-anak ini 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, wasilah sedekah yang kita berikan, anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang bisa membanggakan Allah dan Rasulnya insyaallah. Kita lihat video ini bersama-sama sambil kita berdoa kepada Allah, Allahumma irhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran.